Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Latifah Rahman dari Prodi Akuntansi Universitas Bakri Angkatan 2021 dengan NIM 12110020019. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara untuk mengaplikasikan Visual Basic Application atau disebut juga dengan VBA pada Microsoft Excel. VBA merupakan salah satu cara menggunakan fitur Microsoft Excel dengan menggunakan kode. Oke, untuk mengaplikasikan VBA, kita memerlukan developer. Nah, di sini dapat kita lihat kalau developer itu belum ada. Nah, untuk memunculkannya, kita bisa ke File, lalu pada Option, kita ke Customize Ribbon. Nah, di sini terdapat developer. Kita checklist dan klik OK. Nah, di sini sudah muncul developer. Lalu, kita menggunakan command button pada insert. Nah, di sini fitur pertama yang akan kita gunakan yaitu kode ActiveX Control. Nah, ini command button. Kita bisa pilih di mana kita akan meletakkan command button. Kita akan taruh di sini. Oke. Lalu kita bisa klik kanan, kemudian view code. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa menulis rumus pada tab ini untuk mengisi sel-sel yang kosong pada Excel ini. Oke, yang pertama kita akan menulis rumus di sini. Misalnya kita akan mengisi sel B2 dengan tulisan 2019. Rumusnya yaitu range buka kurung kutip B2 titik value sama dengan, nah di sini kita akan memasukkan apa yang akan kita isi, yaitu 2000 kutip 2019 kutip. Kemudian tinggal kita run. Nah, di sini sel B2 akan terisi dengan 2019. Kemudian cara yang kedua, saya ingin copy paste sel B2 ke sel F2 dengan menggunakan code. Nah, misalnya yaitu range-nya B2, kita akan copy ke F2. Ini adalah rumusnya. Kemudian kita run. Nah, di sini terlihat bahwa B2 sudah di-copy ke F2. Nah, selanjutnya saya ingin membuat MSG box atau kotak pesan. Nah, di sini rumusnya yaitu MSG box. Misal kita akan membuat pesan yaitu VBA pada Microsoft Excel. Nah, lalu kita run. Nah, di sini akan terlihat pesan VBA pada Microsoft Excel. Oke. Lalu, misalnya kita juga bisa membuat tanggal hari ini. Misalnya, tanggal hari ini. Berarti MSG box now. Kita run. Oke. Akan terlihat tanggalnya yaitu tanggal 28 bulan 6 2022. Jamnya juga terlihat. Oke. Lalu sekarang saya mau mengisi sel-sel yang kosong ini dengan isian yang langsung banyak, bukan satu-satu. Kan kalau ini satu-satu, kita akan mengisi dengan langsung banyak. Formulanya yaitu yang pertama range. Nah, yang ini yaitu sel
Nah, kita akan mengisi di sini kita akan mengisi selnya 7, sel 7 ke bawah. Berarti 7 ke bawah dan 7 ke samping, 7,7. Oke. Lalu koma dan sel 12 sampai sel 12 di kolom 1. Berarti 12,1. Tutup kurung, titik, dengan value. Nah, value ini kita akan mengisi dengan apa? Kita di sini akan mengisi dengan 215.100. Oke. Lalu rumusnya selanjutnya yaitu dim example as range set example sama dengan range-nya tadi kita menggunakan dari B7 sampai dengan D B7 sampai dengan D12. Tutup kurung. Dengan example value sama dengan tadi 21.500. Lalu kita run. Nah, di sini akan terisi 7 ke bawah, 7 di sel 7, baris 7 sampai baris 12. Ke sampingnya yaitu ada 7. Oke. Nah, selanjutnya nih, kita misalnya mau ngasih statement atau penilaian dari data atau informasi yang ada. Misal, di sel 18 ada 85. Misalnya di sini, sel C18 ini ada 85. Lalu saya akan kasih statement kalau besar dari 90 itu pas. Jadi di sini kita akan bikin rumus. Nah, ini merupakan rumusnya. Dim score as integer, result as string. Score sama dengan range. Ini sel C18 di mana nilainya value. If score besar atau sama 90, itu resultnya adalah pas. Nah, nanti hasilnya itu akan pada sel D18, hasil dari resultnya. Lalu kita run. Nah, di sini kosong, karena dia bukan besar dari 90. Misalnya nih, kita ubah ini jadi 95. Coba kita run lagi yang tadi. Nah, sini akan keluar pas. Artinya dia lebih besar dari 90. Oke, selanjutnya kita akan coba bagaimana kita mau mengisi sheet lain tetapi menggunakan kode. Nah, di sini saya akan bikin sheet baru yang namanya yaitu VBA 1. Nah, kita akan bikinnya pakai kode yaitu worksheet
kita isi dengan nama sheet baru VBA 1 titik range. Kita akan mengisinya sel mana yang akan kita isi pada sheet baru, yaitu VBA 1. Mungkin kita bikin di sel B2. Titik value. Kita akan mengisi dengan mengisi sheet lain menggunakan VBA code. Oke, lalu kita run. Nah, di sini ternyata ada kesalahan penulisan. Oke, nah lalu kita run. Coba kita lihat pada sheet VBA 1. Nah, di sini sudah terisi ya menggunakan VBA code. Selanjutnya saya mau memunculkan MSG box dengan acuan yang ada di VBA. Nah, di sini misalnya ada 5 kelas. Berarti dim kelas 1 to 5 string. Nah, di sini ada kelasnya, kelas 1 misalnya COM21, kelas 2 COM22, kelas 3 AKT21, kelas 4 AKT41, kelas 5 AKT42. Nah, di sini kita akan mencari yang MSG box yang kelas 3. Nah, lalu kita run. Nah, di sini akan terlihat bahwa kelas 3 yaitu AKT21. Oke. Nah, selanjutnya masih dengan MSG box juga, tapi datanya ini yang dari Excel. Nah, misalnya ini. Datanya ya kelas 1 COM21, kelas 2 COM22, kelas 3 AKT21, kelas 4 AKT41, kelas 5 AKT42. Nah, sama seperti sebelumnya, tapi kita akan menggunakan file yang ada di Excel. Jadi, kita ganti kodenya. Nah, di sini kodenya dim kelas 21 to 25. Nah, itu adalah barisnya 21 sampai 25. 1 to 2 yaitu kolom yang 1 dan 2, A dan B, A string. Dim I as integer, J as integer. For I sama dengan barisnya, for J sama dengan kolomnya. Kelas I, J sama dengan self I, J. Value next J, next I. Nah, kita di sini akan mencari kelas pada baris ke-23, kolom 2. Oke, lalu kita run. Nah, dia akan memunculkan AKT21. Oke. Nah, yang terakhir masih tentang MSG box. Saya di sini mau nulis kalimat yang kata-katanya cukup panjang. Nah, di sini saya mau bikin kalimat thank you for watching. Nah, kodenya yaitu dim text 1 a string, text 2 a string. Text 1 thank you, text 2 for, text 3 watching. Nah, di sini kita kan akan membuat kalimat dengan kata-kata yang di atas ini. Berarti MSG box text 1. Nah, ini merupakan jarak antara text 1, text 2, dan text 3. Oke, selanjutnya kita run. Nah, MSG box-nya akan muncul. Thank you for watching. Oke. Nah, sekian dari saya. Tetap semangat
dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.